Blade, lo bahkan masih ada di rumah ini. Gue udah coba hubungin Fernandes. Hari ini dia nggak bisa ketemu sama gue. Nggak bisa. Iya, dia ada urusan. Gue coba lagi besok. Gue semakin bingung sama lo, Blade. Kenapa gue ngerasa lo semakin lembek? Gue nggak lembek. Oh ya? Kalau lo nggak lembek, lo seharusnya bisa paksa Fernandes buat ketemu. Kekerasan dan ancaman gak bakal berguna lagi, Matthew. Kalau lo mau gue gali informasi dari Fatah, ya gue harus ikutin kemauan dia. Dan kalau lo masih nggak percaya sama gue, lo aja yang maju. Apa itu nggak terlalu bentuk asumsi kamu, Maya? Memang ini cuma asumsi sementara, tapi asumsi itu kuat, Mike. Kamu nggak punya bukti kalau Angelica punya kedekatan dengan Vindo. Iya, aku memang nggak punya bukti soal itu. Tapi aku punya bukti kalau Angelica yang membeli perusahaan kita dilelang. Untuk apa coba? Kamu melacak orang yang beli perusahaan kita dilelang. Gak seharusnya kamu melakukan itu. Mayang, itu dilarang. Aku nggak peduli, Mike. Aku melakukan semua ini demi Akila. Apa kamu nggak ngerasa aneh? Angelica tiba-tiba membeli perusahaan kita yang mau bangkrut. Dia pasti punya rencana di balik semua ini, Mike. Rencana apa maksud kamu? Ini bukan sebuah kebetulan, Mike. Dia sengaja cari tahu tentang kondisi ekonomi kita. Dan dia jelas tahu kalau kondisi ekonomi kita lagi nggak baik, lagi nggak stabil. Dan itu terbukti ketika dia menghubungi Tono. Menghubungi Tono? Untuk apa? Ya buat apa lagi? Buat mencari informasi. Dan Angelica sudah menginterogasi Tono. Sekarang dia pasti tahu masalah kita, Mike. Dan dia pasti pakai itu untuk merebut Akila kembali. Kamu melibatkan Tono? Angelica yang menghubungi Tono duluan. Aku cuma melanjutkan. Dan segera aku akan tahu apakah ini asumsi atau fakta. Lewat Tono. Kalau sampai dugaan kamu benar bahwa dia selicik ini, artinya dia benar-benar orang yang berbahaya. Makanya itu, Michael. Kita harus mencegah Akila untuk tahu kebenarannya. Karena Angelica bukan orang yang baik. Ini lebih dari yang aku butuhkan. Akila, Mama akan menyelamatkan kamu dari Mayang. Pasti. Gak kurang apa-apa sih, aman. Lu mau nambahin apa emang? Gue sempet mikir, lo inget gak waktu Slay Queen flash mob di sekolah? Iya. Iya, gue kepikiran buat minta Slay Queen untuk ngisi flash mobnya di opening. Ya, buat ngisi-ngisi biasa aja sih. Kayaknya seru kan ya? Lu tanya mereka aja, kalau mereka oke ya, gue oke juga. Oke deh, kalau gitu. Fat, tapi kenapa muka lo kayak kusut banget ya? Enggak. Sorry. I'm fine. Wih, akhirnya. Pada sibuk-sibuk banget kita semua sekarang. Hai. Hai. Sibuk-sibuk lu juga. Tapi malam ini gue aman. Urusan gue udah selesai. Dan gue bisa ngabisin waktu sama kalian. Terserah mau ngapain. Kita juga lagi ngurusin ini buat launching PH kita, PH Andromeda. Wah, asik dong. Kalau asik dateng dong. Boleh dong. Anyway, asik banget namanya ya, Andromeda. Kita banget. Join lah. Next lah, kalau urusan gue udah kelar ya. Urusan? Emang lu udah urusan apa lagi sih? Kuliah udah selesai kan? Cuti. Cuti? Bukannya terakhir waktu itu lo bilang sama gue. Oke. Tapi kalau ada apa-apa, lo nggak akan bisa ngehubungin gue dulu sekitar sebulan ke depan lo. Lah?
Kenapa, Why? Gue ada pendidikan khusus di kampus gue. Masuk dorm. Dan nggak boleh pegang HP dulu. Why? Ngapain lo? Ya ada yang harus gue pelajarin lah. Gimana gue ngejelasinnya ya biar nggak kedengeran aneh? Katanya lo kemarin masuk kayak pendidikan khusus gitu. Kok lo Iya. sekarang cuti? Habis pendidikan khusus gue cuti. Bisa gitu ya? Bisa. Udahlah, nggak penting tuh sekarang. Lo berdua nih, asik banget tiba-tiba bikin PA aja. Awalnya itu program buat nambah-nambah nilai buat sekolah. Tapi sekarang kayaknya lanjut ya. Kita seriusin. I see. Nongkrong di lapangan yuk. Udah lama. Kangen juga nongkrong di sana. Gue sih ayo aja. Lo aman gak, Fat? Aman? Oke, Mbak. Bilnya. It's on me ya. Yeay, sekali-sekali lah. It's on me. Masih aja jadi donatur. Fat. Padahal nongkrong doang. Tipnya ambil ya, Mbak. Thank you. Yaudah, tapi sebelum kesana beli jajanan dulu ya, biar gak gabut. Yuk. Ayo. Ayo cepat. Pan, lu pasti tahu apa yang pengen gue omongin. Diva udah cerita sama gue. Dia bilang, dia udah sempet nanya lo soal gue. Apa lo masih ada perasaan sama gue? Dan lo gak jawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena gue nggak tahu harus jawab apa. Fania, lihat gue. Lo masih ada perasaan sama gue. Dav, Gue harap lo jujur, Van. Lo gak jujur sama Diva karena lo gak bisa. Gak bisa kenapa? Kalau emang perasaan lo sama gue udah gak ada lagi, kan tinggal jawab, Van. Apa lo mau diem juga? Oke. Kalau emang lo gak bisa jawab, gue bakal ngomong duluan. Selama ini gue emang salah. Dan gue juga udah coba buat move on. Tapi hati gue gak bisa bohong, Van. Perasaan itu nggak akan pernah hilang buat lo. Dan apa sih yang lo rasain? gue bingung. Nggak ada yang bingung di sini, Van. Hati lo tahu. Masalahnya orang suka denial. Gue nggak tahu. Lo nggak tahu atau lo takut jawab, Van? Dua-duanya mungkin. Gue sayang Diva. Tapi kalau gue bilang gue nggak pernah mikirin lo lagi, gue juga bohong. Kita berdua sama-sama kacau ya. Iya. Gue emang masih sayang sama lo. Masih cinta. Tapi kalau gue terus biarin perasaan gue tumbuh, ini jadi nggak adil buat Diva. Itu bikin gue bingung. Itu lo nggak bingung, Van. Lo tahu, tapi lo nya nggak enak. Gue juga udah sayang sama Diva. Dia baik sama gue. Dia perhatian. Dan kalau gue lebih milih perasaan gue ke lo yang belum selesai, itu berarti gue jahat. Jadi, lo maunya gimana, Van? Gue bakal lanjutin hubungan gue sama Diva.
Dan meskipun gak mudah, gue bakal coba ilangin perasaan gue sama lo. Pelan-pelan. Gue dukung keputusan lo, Van. Walaupun berat banget buat gue, apalagi setelah gue tahu perasaan lo ke gue, itu bukan tambah mudah. Ini malah nambah susah. Tapi gimana pun Diva itu saudara gue, dan semua kesalahan awalnya ada di gue. Kalau kita masih mikirin perasaan kita yang masih ada, itu nggak adil buat dia.